Shalom anak-anakku yang Tuhan kasihi. Di Sabtu akhir pekan ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana panduan lensa GKP yang dituliskan dalam Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri dan berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika di akhir pekan ini kami dapat kembali merendahkan diri di hadapan-Mu bersama dengan saudara-saudara kami di tempat masing-masing. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan di tengah puji-pujian yang kami lantunkan di rumah kami masing-masing, maka saat ini kami akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Tolonglah kami selaku anak-anak muda, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu itu. Terlebih ya Tuhan, kami yang Engkau pilih dan panggil untuk menyampaikannya, berkatilah hamba-Mu supaya hamba-Mu juga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah anak-anak kami selaku kaum muda gereja dapat memahaminya juga dengan benar seturut kehendak Tuhan. Bahkan mereka juga dimampukan untuk melakukannya seperti yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, rekan-rekan muda yang berbahagia, mari kita membuka Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Bapak akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Firman Tuhan disampaikan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu pun menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian, saudara-saudaraku kaum muda yang berbahagia, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita di akhir pekan ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, saudara kaum muda yang berbahagia. Jika ada di antara kita seseorang datang kepada saudara-saudara membutuhkan bantuan dan pertolongan, apa yang akan saudara lakukan? Pasti ada jawaban yang berbeda antara saudara satu sama lain. Ada yang mungkin menjawab, "Ya tolong Pak Pendeta, ya akan dibantu Pak Pendeta." Tapi mungkin juga ada yang pikir-pikir, kira-kira minta tolong untuk apa ya? Kalau saya bisa bantu akan saya bantu, tapi kalau saya tidak bisa bantu, saya tidak akan bantu. Oke lah, kita ambil contoh saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, kita akan membantu, kita akan menolong orang itu.
Namun siapa yang akan kita tolong, saudara-saudara? Apakah orang yang kita kenal itu yang akan kita tolong? Orang-orang yang mungkin adalah bagian dari kumpulan kita anak-anak muda yang akan kita tolong? Atau termasuk orang lain yang sama sekali baru 1 atau 2 kali kita ketemu lalu kemudian minta bantuan, itu juga akan kita tolong? Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam bagian yang kita baca saat ini, Tuhan Yesus menggambarkan karya pelayanan itu. Tuhan Yesus mengungkapkan bagaimana pelayanan itu menjangkau setiap orang tanpa terkecuali. Artinya jika kita harus memberikan pertolongan, maka pertolongan kita bukan hanya pada kelompok-kelompok kita saja. Kumpulan kita yang biasa ngumpul dan nongkrong bareng kita, itu yang akan kita perhatikan. Tapi yang tidak pernah kumpul, gaul dan bareng sama kita, tidak akan kita tolong. Orang yang baru 1 atau 2 kali ketemu, tidak akan kita tolong. Yesus memberi sebuah contoh yang sangat khas. Bagaimana pelayanan itu harus menjangkau setiap orang. Bagaimana upaya menunjukkan kasih dan perannya itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat tertentu. Itu yang coba Yesus perlihatkan. Sekalipun ada sebuah diplomasi yang dipakai di awal oleh Yesus. Ketika ada seorang perempuan berkebangsaan Yunani dari Siro-Fenisia membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan Yesus, memang terlihat dan terkesan, saudara-saudara kaum muda, Yesus tidak langsung yes. Yesus juga tidak langsung tidak. Ada sebuah diplomasi yang dipakai. Ada sebuah diplomasi yang coba dibangun oleh Yesus bersama dengan perempuan itu. Diplomasi itu, percakapan itu, saudara-saudara, untuk menegaskan, pertama, apakah memang perempuan ini punya keseriusan, punya kesungguhan untuk benar-benar memang minta tolong. Percakapan dan diskusi yang dibangun, bahkan diplomasi yang Yesus ciptakan itu untuk mencoba menggali ulang. Selain keseriusan, juga adalah sebagai batu ujian bagi perempuan itu. Ketika perempuan ini berjumpa dengan tantangan, berjumpa dengan benturan, kesungguhannya teruji atau tidak? Kesungguhannya bertahan atau tidak? Pendek kata, perempuan ini punya mental apa? Mental tempe atau mental baja? Atau mental tape? Karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, sebagai kaum muda yang hidupnya dipelihara, diberkati oleh Tuhan, maka tentu juga kepada kita diperhadapkan sebuah panggilan untuk menyampaikan perhatian, dukungan, dan pelayanan kita kepada sesama kita. Pelayanan dan dukungan yang harus kita sampaikan kepada sesama kita tentu harus berteladankan seperti yang Yesus telah ajarkan. Menjangkau setiap lapisan, menjangkau semua sudut kehidupan, menjangkau semua area, tanpa dibatasi hanya pada sekat tertentu, tanpa dibatasi hanya pada kelompok tertentu. Itu yang harus dilakukan. Dan karena itu, sebagai orang-orang muda yang juga dipilih, dipanggil Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan ini, pertanyaan buat kita, sudahkah kita melayani dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita melayani dengan menjangkau setiap orang tanpa batasan? Sudahkah kita menjangkau pelayanan dan memberikan pelayanan tanpa membedakan satu dengan yang lain di antara kita? Jika sudah, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Mari kita tingkatkan terus.
Mari kita bangun terus pelayanan yang menjangkau setiap orang, pelayanan yang inklusif, bukan pelayanan yang eksklusif. Pelayanan yang membuat orang lain di tengah-tengah kehidupan kita pada akhirnya merasakan sukacita dan damai sejahtera. Jika kita ada di posisi orang yang harus memberikan pelayanan, orang yang harus memberikan pertolongan seperti Yesus, maka belajarlah pada Yesus yang selalu memberikan pertolongan, perhatian kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Namun jika saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian harus berada pada posisi perempuan yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan sentuhan kasih Allah, maka kita harus belajar pada perempuan Sirofenisia yang punya mental baja, yang punya mental kuat. Sekalipun dia harus diperhadapkan pada sebuah percakapan yang penuh diplomasi, pada percakapan yang penuh dengan diplomatis yang Yesus sampaikan, dia tidak mengurungkan niatnya, tidak mengurungkan maksud dan tujuannya. Dia tidak menjadi perempuan yang gampang menyerah dan gampang mundur. Karena itu kita harus punya mental seperti perempuan Sirofenisia yang pantang menyerah demi mewujudkan impian dan tujuan yang baik, demi mewujudkan mimpi yang mendatangkan bahagia dan sukacita. Mental kita bukan mental tempe yang terlindas sedikit, yang tertekan sedikit, lalu kemudian menjadi rusak. Apalagi mental tape yang begitu lembek, dipegang sedikit saja sudah langsung rusak atau mungkin sudah langsung berceceran. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita memposisikan diri sebagai perempuan yang ada dalam bacaan kita Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat 30, maka kita harus belajar bahwa tantangan itu adalah batu ujian buat kita untuk meningkatkan kualitas iman dan kepercayaan kita. Tantangan itu adalah upaya untuk menguatkan iman dan percaya kita, agar iman dan percaya kita betul-betul teruji di tengah segala medan dan di tengah segala keadaan. Dan tentu saja catatan ketiga dari perempuan Sirofenisia, jangan menjadi orang muda yang gampang tersinggung dan gampang mutu. Coba perhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan itu dalam bagian yang kita baca, saudara-saudara kaum muda. Bapak ulang kembali bacaannya. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, perempuan ini tidak mendapatkan tempat prioritas di mata Yesus. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan tempat prioritas, bukan berarti kemudian dia mundur dan menyerah. Terlebih, sudah tidak mendapat prioritas disebut anjing pula. Sebutan yang sangat rendah, sebutan yang sangat tidak menyenangkan. Perempuan ini tidak tersinggung. Perempuan ini tidak marah. Miliki mental kaum muda yang tidak mudah tersinggung, yang tidak mudah tersulut emosi. Hanya sebuah kata atau kalimat yang disampaikan pada kita. Kalau sebagai orang muda, emosi kita tak bisa dikendalikan. Emosi kita mudah tersulut hanya dengan satu kata yang disampaikan orang lain kepada kita. Maka itu sama artinya kita belum punya mental yang kuat. Kita belum punya mental yang berkualitas. Mari belajar dari perempuan Sirofenisia. Sekalipun dia bilang, atau sekalipun Yesus bilang, sekalipun Yesus menyampaikan kepadanya, anak-anak dulu harus kenyang, baru kemudian setelah anak-anak kenyang. Perempuan itu tidak marah. Perempuan itu tidak terbangkit emosi. Bahkan ketika dibilang anjing pun, dia tidak menjadi marah dan tersinggung. Tapi justru dia katakan
dengan senang, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remak-remak yang dijatuhkan anak-anak." Dia mencoba membangun sebuah pikiran yang positif. Orang yang mau membangun sebuah kualitas mental yang baik, orang muda yang mau membangun spiritualitas yang teruji, orang muda yang mau membangun kualitas iman yang benar-benar punya kualitas nomor satu, adalah orang muda yang siap membangun sebuah pandangan positif di balik cercaan kalimat dan pandangan negatif terhadap dirinya. Oleh karena itu, anak-anakku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan di akhir pekan ini seharusnya semakin merobek hati kita. Karena tidak jarang kita melihat ada banyak anak muda mudah emosi, ada banyak anak muda mudah marah, ada banyak anak muda mudah tersinggung dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Kita patut belajar dari perempuan Sirofenisia. Ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan pertolongan sesama, membutuhkan perhatian sesama, membutuhkan empati dan belas kasih Tuhan, ingat, tunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang muda yang penuh iman dan kepercayaan kepada Kristus. Orang muda yang tahan uji, orang muda yang tanpa pantang menyerah, orang muda yang akan tetap maju sekalipun direndahkan. Karena kita percaya manusia merendahkan, tapi Tuhan akan meninggikan. Mari saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita bangun dan kita susun perlahan-lahan kehidupan iman kita secara baik, supaya pada akhirnya kehidupan iman kita semakin hari semakin punya kualitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Layani setiap orang seperti Yesus melayani, tanpa pamrih dan tanpa pilih-pilih. Tempatkan diri kita sebagai seorang perempuan, sebagaimana seorang perempuan Sirofenisia yang menempatkan diri, yang rendah hati, yang sabar menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Karena kita tahu kesabaran itu adalah sebuah pintu yang akan membawa kita pada terbukanya sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin.